Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kembali kita membicarakan soal waris. Soal waris ini ya suka nggak suka akan kita alami, karena ada rukun-rukunnya yang terpenuhi, ya diantaranya adalah meninggal. Jadi kita ini akan meninggal. Maka ketika terjadi orang yang meninggal, maka otomatis akan terlibat dengan pembicaraan masalah warisan. Kita tahu bahwasanya yang namanya warisan itu adalah harta hadiah. Harta hadiah dari Allah. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Jadi kalau orang tua kita meninggal misalkan, lalu ada pembagian warisan dari harta orang tua kita yang meninggal, ya. Atau keluarga besar kita ada yang meninggal, maka akan terjadi proses itu pembagian harta, namanya harta warisan. Cuma yang banyak orang pada salah dan pada keliru adalah menyangka atau berpendapat bahwa harta waris itu adalah harta kepunyaan orang yang meninggal, ya. Padahal bukan, ya. Memang awalnya harta yang meninggal, ya. Begitu kisahnya, harta yang meninggal punya harta. Nah, dalam syariat Islam, kalau orang sudah meninggal, maka seluruh hartanya itu kembali kepada Allah. Tuh, ini kuncinya. Kepada siapapun, ya kita ini semua. Biar kita nggak salah di dalam membagi warisan, kita harus ingat bahwasanya ketika orang yang punya harta itu meninggal, sebanyak apapun harta itu, ya sebanyak apapun, maka harta peninggalan yang meninggal itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih hidup, maka Allah berikan kesempatan kepada yang dititipi harta itu untuk memanagenya, mengaturnya, menggunakan. Makanya kita harus pandai-pandai mengatur, menggunakan harta yang Allah titipin. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwasanya harta kekayaan yang ada sama seseorang itu adalah berupa titipan, ya. Ini jangan lupa. Nah, ketika harta itu masih berada di genggaman orang yang masih hidup, maka Allah berikan keleluasaan. Allah berikan keleluasaan untuk mengatur. Ya. Makanya nanti di alam kubur itu diantaranya ditanya tuh. Ya. Harta kamu dari mana dan dikemanakan? Ya. Wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqah. Ya, tanya. Kita punya harta dari mana, cara kita dapetin harta itu gimana, itu akan jadi pertanyaan. Jadi jangan kita sembarangan, jangan kita enak-enakan aja tuh. Yang namanya punya harta itu nanti akan ditanyakan dari mana harta itu, bagaimana cara ngedapetinnya, lalu dikemanain. Nah, dikemanain juga, dibuat apa itu harta? Ya, apa bakal poya-poya, pesta-pesta, untuk memuaskan hawa nafsu,
atau harta itu diinfakkan dan disedekahkan. Maka semua Allah berikan kebebasan kepada orang itu untuk mengaturnya, memanagenya, menggunakannya. Tapi sekali lagi saya tekankan, ketika orang itu sudah meninggal dunia, maka harta itu kembali kepada Allah. Jadi nggak bisa lagi kita mengklaim ini harta kakek kita, nenek kita, bapak kita, ibu kita, saudara kan, enggak ya. Memang awalnya dari itu ya, awalnya ya karena dia meninggal. Tetapi ketika meninggal itu, maka harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal itu kembali kepada Allah. Nah, jadi harta waris itu adalah hartanya Allah. Ini yang kita pegang. Jadi kalau misalkan ada yang ribut-ribut, ada yang kesel, ada yang marahan, ada yang serakah, emang nggak malu emang Allah? Harta Allah kok dibuat yang semacam itu? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala atur. Ya, karena yang namanya harta itu panas, Allah atur. Jadi kepada siapa ya ketika harta waris itu kembali kepada Allah, Allah sayang kepada keluarga dekat almarhum. Ya, Allah sayang. Makanya apa? Allah kembalikan lagi kepada keluarga almarhum, keluarga yang inti, misalkan kepada bapak, ibu, kepada anak-anak laki dan anak perempuan, ya, kepada pasangan suami dan istri, itu Allah kembalikan lagi. Saking apa? Saking sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, biar pada nggak ribut, biar pada nggak salah. Udah ditentukan siapa saja ashabul furudnya itu yang bakalan dapat warisan, nggak sembarangan ya. Itu ada hitung-hitung, ada takarannya. Lalu kemudian dari takaran itulah orang-orang itu kemudian Allah hitung. Ada bagian-bagiannya itu. Furudul muqaddar Allah udah hitung, ada yang setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3. Itu Allah udah atur sedemikian rupa. Jadi sungguh sangat ironis, sungguh sangat mengerikan kalau ada orang itu masih serakah di dalam pembagian waris. Bahkan apalagi yang bukan ahli waris dia. Ya. Nggak dipatok oleh Allah dia dapat waris, tapi ngambil hartanya Allah. Luar biasa, ya. Luar biasa. Dia nggak ada namanya dalam ahli waris, tapi ngambil hartanya Allah, yaitu harta warisan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau yang model kayak begini dia dibenci di alam dunia oleh keluarganya, ya keluarga besarnya, nanti di akhirat itu Allah murka. Allah akan jebloskan orang yang semacam itu ke dalam neraka. Na'udzubillah, kita ini harus hati-hati. Jadi kembali bahwa harta orang yang meninggal itu adalah harta kepunyaan Allah, ya, kepunyaan Allah. Jadi tidak berhak siapapun orangnya, pangkatnya, jabatannya, kedudukannya, membagi harta waris itu menurut keinginannya sendiri, kemauannya sendiri, pakai aturan sendiri, pakai undang-undang sendiri. Itu tidak berhak. Jadi membagi harta yang benar, yang bakalan kita selamat, yang bakalan kita bisa mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, tidak lain dengan menggunakan syariat Allah. Syariat Allah yang ketentuan-ketentuannya itu tertera dalam surah An-Nisa dari ayat 11, 12, 13, 14. Di situ telah tercantum sedemikian rupa rincinya sehingga kita nggak salah dan keliru. Jangan cari aturan-aturan lain atau cara-cara lain atau kiat-kiat lain, atau apalagi pengen memanipulasi, pengen menipu dalam pengurus. Itu berbahaya. Berbahaya bukan cuma di dunia, nanti di akhirat Allah akan murka kepada orang yang memainkan tata cara pembagian waris, tidak berpegang kepada kitabullah, kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang perlu saya sampaikan ya untuk saudara-saudara saya, untuk kita semua, agar jangan sampai Allah murka, jangan sampai Allah marah, jangan sampai Allah memasukkan kita ke dalam neraka gara-gara kita salah atau keliru dalam pembagian warisan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.